di diundang untuk berbicara tentang sejarah misi. Izinkan saya untuk share screen. Ya, sebenarnya temanya yang diberikan kepada saya sejarah misi abad pertama sampai sekarang itu satu tema yang perlu mungkin beberapa tahun atau beberapa um, mm, jam atau bulan untuk membahas ini. Tapi saya rindu bahwa kita bisa melihat prinsip dan hal-hal yang sangat penting yang kita bisa pelajari. Yang kita harus tahu sejarah atau bahasa Inggris history adalah his story. Itu Tuhan punya kisah Tuhan dengan dunia ini. Sejarah itu maknanya adalah Tuhan bekerja di dalam sejarah ini dan kita perlu melihat dan memikirkan bagaimana dia bekerja ini. Kalau kita mulai dari Alkitab, karena misi tanpa Alkitab, tanpa berdasarkan Alkitab itu tidak bisa. Di Alkitab kita bisa lihat dua garis besar. Garis besar pertama adalah karya Tuhan yang sudah terselesaikan oleh Tuhan. Itu dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru kita belajar tentang Tuhan Yesus, tentang bangsa Israel dulu, Abraham dipilih untuk diberkati, untuk menjadi berkat. Sudah itu Israel dan keturunan Abraham secara jasmani dan rohani yang memenuhi panggilan itu adalah Tuhan Yesus yang mati dan bangkit bagi umat manusia. Dan kisah karya Tuhan ini itu terselesaikan. Kita tidak bisa tambah dan kita tidak bisa kurangi sesuatu. Pada waktu Tuhan masih di kayu salib, dia katakan tetelestai, itu sudah selesai, bahasa Yunani, satu kali untuk selama-lamanya. Ya. Ini penting sekali dan ini menjadi dasar untuk sejarah. Tetapi di Alkitab juga mulai karya Tuhan yang sedang dikerjakan. Selain yang sudah Tuhan lakukan lewat anugerah saja, Tuhan sedang bekerja di dunia ini dan karya ini itu belum terselesaikan. Ini yang kita mau lihat bersama-sama. Murid-muridnya Tuhan Yesus dan gereja mula-mula memahami bahwa amanat agung merupakan tanggung jawab setiap orang percaya dan oleh karena itu mereka harus terlibat dalam misi global. Itu karya yang belum selesaikan. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia simpulkan ini dan dia kasih amanat ini ya. Ini kalian teruskan supaya karya saya yang terselesaikan, supaya semua orang bisa diperdamaikan dengan Tuhan itu perlu disampaikan ke seluruh dunia ini. Gereja mulai dengan luar biasa. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, sebelum Tuhan naik ke surga, dia katakan kepada murid-muridnya, tunggu di Yerusalem, terimalah Roh Kudus, dan kalian akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Penting sekali bahwa kita belajar di situ. Yerusalem bukan Yerusalem dulu, dan kalau semua sudah selesai baru ke Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu dikatakan di Yerusalem, ada yang sambil itu juga ada di Yudea, ada yang di Samaria, dan ada sampai ke ujung bumi. Gereja mula-mula mengerti itu, dan mereka juga lakukan itu. Untuk mencapai dunia ini, Tuhan Yesus membentuk tim misi. Seperti orang Yahudi dulu sudah punya tim misi namanya Kefra, di mana beberapa orang dikhususkan
untuk terobosan ke daerah yang belum tercapai sama sekali. Yang lain tetap juga ya. Dan ini Tuhan memiliki itu 12 muridnya misalnya atau 70 murid yang diutus oleh Tuhan. Gereja mula-mula meniru metode Tuhan ini. Paulus secara khusus meniru itu, dan Paulus berkata tentang panggilan dia ke ujung bumi, panggilan global itu. Saya tidak baca semua, tetapi yang penting berkaitan dengan tema kita hari ini. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, ini yang sekarang adalah negara Albania di Eropa, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal. Berarti dia adalah seorang yang namanya Kefra, dan dia tidak mau terus-menerus di tempat di mana Tuhan sudah dikenal. Dia mulai sesuatu baru. Lalu ia melanjutkan, tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah dan seterusnya, aku harap dalam perjalanan ke Spanyol aku dapat singgah ke tempatmu. Itu dia tulis kepada orang Kristen di Roma. Paulus merintis jemaat lokal, ya, tetapi tidak supaya mereka senang, merasa diberkati, merasa semua pergumulan bisa mereka hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Betul itu juga, tetapi tujuannya untuk memberitakan Injil di lingkungan mereka. Sebab kalau kita percaya kepada Tuhan, keselamatan yang ada dari Tuhan, oleh Tuhan, dan nanti itu harus disampaikan untuk itu kembali kepada Tuhan lagi. Contohnya bagaimana itu Paulus lakukan itu. Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-8, di situ jemaat Tesalonika memberitakan Injil di kota pelabuhan mereka sendiri, tetapi juga di Makedonia dan Akhaya. Berarti Paulus mulai sesuatu, mereka anggota jemaat melanjutkan ini di lingkungan mereka dan juga di tempat yang dekat dengan mereka karena mereka kerja. Sambil Paulus pergi terus, ya, itu yang membuat Injil begitu cepat diberitakan. Dengan metode ini, ya, maksud saya setiap orang dilibatkan itu, setiap keturunan rohani Abraham, yaitu orang percaya harus ber-PI. Kita tahu panggilan Abraham diberkati untuk menjadi berkat. Tapi bukan hanya panggilan itu untuk Abraham saja, tetapi juga untuk keturunannya. Keturunan kita itu Paulus jelaskan itu di Perjanjian Baru adalah setiap orang yang percaya. Dan dia punya tugas yang sama, diberkati untuk memberkati. Nah, mari kita lihat sejarah abad pertama. Kita lihat gereja mula-mula yang tangkap visi itu, mereka melayani di wilayah Mediterania. Dari Yerusalem mereka pergi ke Albania, Bulgaria, Yunani, Cyprus, Lebanon, Liria itu sekarang Spanyol, Mesir, Libya dan Italia. Berarti Injil bisa begitu cepat berkembang karena setiap orang ambil tanggung jawabnya di dalam panggilan itu. Kalau kita lihat ya, dari abad ketiga sampai dengan abad kelima, sebagian besar Eropa
Afrika Utara, Ethiopia, Armenia dan turun ke Persia itu sudah tercapai dengan Injil. Ada orang percaya yang nanti memberitakan Injil sendiri. Itu luar biasa. Dan ini terjadi walaupun adalah 10 penganiayaan besar. Mereka tidak tunggu sampai suasana lebih enak, supaya tidak ada harga yang harus dibayar, harga tinggi yang harus dibayar. Mereka pergi walaupun ada penganiayaan, tetap bersaksi walaupun ada bahaya untuk mati. Salah satu contoh, Kaisar Diokletian itu yang di Roma ada 3.500 martir. Itu luar biasa. Tetapi karena orang Kristen pertama ini tahu, saya diselamatkan dari dosa. Saya adalah keturunan Abraham secara rohani. Saya bisa, saya diampuni dan saya punya tujuan hidup untuk Tuhan. Itu sebabnya Injil bisa diberitakan dan mencapai sebagian besar dari Eropa, Afrika Utara, Ethiopia itu Afrika sudah ke bawah, Armenia itu Asia dan Persia. Dan mereka tidak punya WhatsApp, tidak punya internet, tidak punya pesawat, tidak punya mobil, mereka hanya jalan kaki, naik keledai, atau mereka naik kuda atau naik kapal saja. Luar biasa. Dari abad ketiga sampai dengan abad kelima. Tetapi dari abad kelima sampai dengan abad ke-18 terjadi penurunan besar. Itu kita lihat di abad yang kelima ada seperti satu titik, ada satu perubahan yang besar sekali. Kalau bahasa Inggris itu ada satu game changer, sesuatu yang merubah segala-galanya. Apa yang terjadi di dalam abad-abad itu? Muncul agama Islam dan mereka kuasai akhirnya negara-negara asal di mana negara Timur Tengah dan sebagainya. Luar biasa. Kalau tidak percaya, pergi ke sana, lihat itu. Ada, tapi bukan hanya di Afrika Utara, di Asia, tetapi di Eropa juga mengalami penurunan karena invasi kaum barbar dari utara. Banyak pemimpin barbar percaya kepada Tuhan. Kalau wanita yang diperkosa dan diculik, mereka menyampaikan Injil kepada ini. Berarti kita lihat tantangan besar sekali. Kekristenan yang satu hal yang sangat merem gerakan agama Kristen atau penginjilan itu sesuatu yang bukan brutal atau bersifat peperangan. Itu kekristenan menjadi agama kekaisaan Romawi. Kita tahu Kaisar Konstantin katakan kalau saya menang perang ini, ya agama Kristen akan menjadi agama kekaisaan Romawi. Karena dia perlu sesuatu yang menyatukan semua dan dia pakai agama Kristen. Dan ini yang movement ini di mana orang tergerak tiba-tiba dihentikan dan menjadi satu monumen di mana banyak orang hanya berdiri di tempatnya. Salah satu dampak dari agama Kristen menjadi agama kekaisaan Romawi adalah hamba Tuhan menjadi PNS kekaisaan Romawi. Mereka lebih sibuk dengan urus rumah mereka, harta kekayaan mereka, karena mereka tahu ya mereka tidak perlu keluar memberitakan Injil, mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri dan mereka juga tidak memperlengkapi kaum awam untuk ber-PI.
Abad-abad pertama itu kekuatan adalah pada kaum awam yang memberitakan Injil. Tapi sekarang hamba Tuhan yang adibaya, mereka malas, mereka tidak punya relasi yang dekat dengan Tuhan, dampaknya besar sekali untuk agama Kristen. Sehingga kita bisa katakan walaupun tidak ada penganiayaan sama sekali, abad-abad itu mereka berputar tentang diri sendiri. Juga filsafat membengkokkan pikirannya manusia, dan Alkitab tidak dimiliki oleh kaum awam, hanya oleh beberapa hamba Tuhan yang baca itu dalam bahasa Yunani, Ibrani, dan Latin. Baru dengan Luther mulai sesuatu baru, reformasi, ya. Tetapi Luther itu tampaknya agak lama sampai itu ke misi. Luther jasanya adalah firman Tuhan mulai diterjemahkan dan dikasih ke kaum awam. Nah, kita bersyukur di abad yang ke-18 ada gerakan Moravia. Orang Moravia itu adalah orang pengungsi dari Slovakia sekarang atau Czechoslovakia zaman itu, dan mereka dianiaya karena mereka punya relasi intim dengan Tuhan. Mereka percaya, mereka baca Alkitab, mereka lakukan apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Nah, karena mereka lakukan ini dan hamba-hamba Tuhan di gereja Katolik tidak senang, mereka diusir dan mereka mengungsi ke daerah Count Zinzendorf yang di Jerman timur sekarang. Nah, Count Zinzendorf dia baru bertobat, dia satu bangsawan, dia menerima pengungsi ini, tapi di gerejanya di daerahnya ada ya blok-blok orang Jerman asli, blok pengungsi. Tetapi pada hari Paskah atau waktu Paskah tahun 1727, pada waktu perjamuan kudus, ada kebangunan rohani di daerah Zinzendorf. Dan banyak orang bertobat dan minta diampuni dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, gereja ini yang dimiliki Count Zinzendorf ini dalam kurung 25 tahun mereka mengutus 100 misionaris. Misi-misi ada karena Count Zinzendorf itu berkeluarga dengan keluarga rajani Denmark, dan di situ mereka menemukan seorang budak dari Karibik. Nah, sekarang dia Zinzendorf ini lewat ini dia dibukakan wawasan untuk misi, dan dia lakukan itu. Dalam 25 tahun dari satu gereja yang tidak terlalu besar, itu 100 misionaris. Mereka, dan yang jangan pikir yang lain diam dan berpikir syukur saya tidak dipanggil. 100 misionaris dikirim, tetapi mereka berdoa, dan gereja Moravia ini selama 100 tahun mereka punya doa berantai 24 jam, 7 hari seminggu. Pada waktu mereka berhenti, gerakan itu berhenti, dan akhirnya mereka jadi liberal, dan baru ya 10-15 tahun yang terakhir ini mulai hidup lagi. Doa berantai tadi saya sudah katakan 24 jam setiap hari selama 100 tahun. Sekarang kita lihat awalnya bagus, abad 5 sampai 18 itu agak sulit. Kita mau lihat garis besar untuk abad ke-18 sampai masa kini.
gereja di Eropa berputar tentang diri sendiri, bagaimana harus ini dan ini, tetapi ada satu orang namanya William Carey. Dan William Carey punya beban misi dan dia dianggap menjadi bapa misi modern. Dia menulis satu buku, satu penelitian, yang berarti dia tidak berdasarkan data, dia mulai tertarik misi global. Dia menulis satu buku, satu penelitian akan kewajiban orang Kristen untuk menggunakan sarana-sarana bagi pertobatan orang-orang non-Kristen. Nah, dia selidiki di mana ada negara dan sejauh dia bisa zaman itu belum ada Google dan internet, ya. Dan berdasarkan fakta ini, dia sendiri pergi ke India, ke Bangalore, dan dia menerjemahkan Alkitab ke banyak bahasa, dan juga ada budaya India sangat dirubah, dan itu luar biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara mau belajar tentang William Carey, ada satu video di YouTube, A Candle in the Darkness, ya, lilin di dalam kegelapan. Nah, lilin ini yang kecil ini, William Carey ini yang pergi ke India, dia lewat ini gereja di Eropa dimobilisasi. Yang raksasa itu, yang tidur dengan nyenyak itu dimobilisasi, dibukakan mata untuk saya diselamatkan, ya, keselamatan dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk membawa, ya, saya dikasihi atau untuk ditransformasi untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Mari kita lihat abad yang ke-19. Misi tidak terlalu berkembang, tetapi pertumbuhan kembali muncul di abad yang ke-20. Di abad yang ke-20 ada satu movement yang luar biasa, itu Student Volunteer Movement. Dan Student Volunteer Movement, Roh Kudus juga bekerja lewat kelas-kelas misi, lewat KKR, lewat KTB, ya, yang Bapak Ibu tahu, kita yang pelayanan di lingkungan perkantas tidak asing dengan ini. Ada 40.000 mahasiswa dimobilisasi untuk misi. Mereka tidak punya alat-alat teknik seperti kita, ya. Mereka punya kartu khusus misi dan kebangunan rohani di mana mereka teriak-teriak, tidak ada loudspeaker, tidak ada Zoom, ya. Dan 40.000 mahasiswa dimobilisasi untuk misi. Tahun 1918, 100.000 mahasiswa terlibat dalam misi. 20.000 pergi ke ladang, dan 80.000 mendoakan dan memberkati. Itu terjadi pada waktu mereka mahasiswa. Dan ini sangat penting untuk kita, Bapak Ibu yang mungkin tidak lagi mahasiswa, tetapi mungkin yang masih pimpin KTB, ini penting sekali. Misi tanpa mahasiswa itu sangat sulit. Dan hampir bisa dikatakan impossible. Mari kita lihat pertumbuhan gereja di abad yang ke-20 dan 21. Ini terjadi karena apa? Nah, gereja yang dirintis di dunia yang sedang berkembang belajar ber-PI, termasuk Indonesia. Dulu gerejanya hanya dirintis dan kalau kita baca buku misalnya dari segi sejarah Indonesia, itu mereka tulis gereja itu mandiri saat ada sinode. Tetapi itu diteruskan. Gereja mulai belajar ber-PI. Ada banyak cerita. Misalnya mereka sering sekali tidak terlalu terdidik. Maksudnya saya mau memberi satu contoh supaya kita mengerti itu.
Kalau orang Batak, waktu HKBP rintis, itu pagi mereka dengar khotbah. Karena banyak orang Batak, saya minta maaf kalau ada orang Batak jangan tersinggung. Zaman itu belum bisa baca. Mereka pagi dengar khotbah dan sorenya karena mereka berfokus dan oral culture dan tidak pelupa-pelupa seperti kita sekarang. Sorenya mereka berkunjung saudara-saudara mereka dari marga mereka dan mereka jelaskan lagi apa yang mereka pelajari. Berarti itu mulai dan atau kita juga lihat Yosef Kam di Maluku luar biasa. Menarik sekali kalau saudara Bapak Ibu ada waktu baca ini. Di abad yang ke-20 mulai juga penginjilan di pedalaman. William Carey zaman itu belum ada angkot atau mobil untuk bisa sampai ke pedalaman. Tetapi penginjilan di pedalaman secara khusus itu dilopori oleh Hudson Taylor dengan Badan Misi China Inland Mission. Dia punya beban, jangan kita hanya stuck di pesisiran, ya. Kita harus ke pedalaman. Dan periode yang terakhir di abad yang ke-20 sampai mungkin sekarang, tapi itu akan berakhir, itu suku-suku terabaikan. Dengan Tamarin Council dan yang lain, mereka mulai melihat kita harus berfokus kepada suku, bukan kepada negara, dan kita perlu sediakan Alkitab supaya mereka bisa terdidik. Menurut kesan saya, sekarang dan Bapak Ibu Saudara akan menikmati itu zaman mobilisasi, di mana seluruh gereja, ya, dari kecil sampai tua, dari bisa dikatakan SD sampai ke lansia, mereka dimobilisasikan untuk memberitakan Injil seperti gereja Moravia dan terlibat dalam misi sedunia. Mungkin kita bisa melihat sedikit Indonesia. Itu zaman juga di mana Indonesia diinjili. Kita lihat Injil tidak mulai dari Pulau Jawa, diberitakan melainkan ikut ekonomi, ikut orang Belanda, dan itu mulai dari Maluku karena rempah yang dicari orang Belanda tidak ada di Jawa. Maluku menjadi gereja pertama dan Maluku mulai juga sangat menarik. Mereka mulai sangat ber-PI pada waktu Yosef Kam. Yosef Kam pun istrinya secara khusus mengadakan KTB di rumah dan didik mereka. Nah, baru itu pulau-pulau yang lain, Pulau Sulawesi, Jawa, Timur, dan sebagainya. Nah, zaman itu karena pendidikan di Indonesia belum terlalu bagus, ada perpisahan sakramen. Orang belum bisa dibaptis dan tidak boleh ikut perjamuan kudus kalau mereka belum terdidik. Tetapi karena tidak ada orang yang mendidik, akhirnya banyak orang tunggu untuk dibaptis dan untuk ikut. Daerah yang berbeda itu tanah Batak. Orang Batak tidak tahu, tidak mengalami perpisahan sakramen karena Normanson dan krunya lama di sana dan dari awal mereka mulai mendidik sehingga tanah Batak itu bagus dan juga ada kongsi Batak. Kalau saudara baca sejarah Indonesia, biasanya ditulis datang si ACBCC dari Eropa untuk mendirikan ini, tetapi sering sekali sebelumnya sudah ada satu dua orang Batak yang penginjilan di sini, di situ. Misalnya di Nias atau orang Sulawesi, Manado, di Toraja atau seperti itu. Tapi itu kita tidak tahu karena
orang Indonesia malas nulis. Itu senang cerita, tetapi itu sebabnya kita tidak tahu tentang ini. Dan juga Indonesia itu berjuang untuk menterjemahkan Alkitab ke dalam bahasa suku. Dulu orang Barat sudah mulai bahasa Nias lah atau bahasa Jawa lah atau seperti ini. Tapi masih banyak yang perlu pertolongan ini. Yang sekarang lakukan itu Katidaya. Nah sekarang saya mau kita lihat masa Indonesia masa kini. Nah Indonesia adalah negara dengan populasi orang Islam yang terbesar di dunia. Kita tahu di Indonesia ada lebih banyak orang Islam daripada di seluruh Timur Tengah. Tetapi ada luar biasa banyak orang Kristen dan Katolik, itu orang Nasrani 16%. Dan itu luar biasa. Dan banyak orang Kristen itu tidak liberal dan melainkan Injili. Sehingga ada kebutuhan yang besar, tetapi juga ada kolam yang besar untuk dipancing dan dijadikan pekabar Injil itu. Injil masih bisa diberitakan. Walaupun Indonesia adalah negara dengan populasi orang Islam yang terbesar, tetapi kita amat sangat bisa bersyukur karena tidak ada konstitusi Islam. Sehingga Pancasila menolong kita dengan luar biasa. Dan Tuhan juga bekerja dengan luar biasa di Indonesia abad yang lalu. Nah, ada G30S dan PUK dan macam-macam, tetapi ada juga kebangunan-kebangunan rohani besar-besaran. Nah, tapi itu hanya satu generasi. Sekarang kalian adalah generasi cucunya yang sebenarnya harus teruskan tradisi ini. Injil masih bisa diberitakan, tetapi jemaat perlu terdidik. Jemaat setiap orang harus tahu itu tanggung jawab kita, dan itu tanggung jawab kita adalah Yerusalem dan Yudea kita, tetapi juga Samaria yang suku-suku yang bertetangga dengan kita, dan juga sampai ke ujung bumi. Ini penting sekali. Dan kita lihat kalau di seluruh dunia ada 10 orang yang bertobat dari latar belakang Islam, 9 dari itu punya kewarganegaraan Indonesia. Itu sebabnya amat sangat penting bahwa Bapak Ibu Saudara berhenti dengan perasaan minder. Aduh, kami hanya dari Indonesia, sulit sekali, kami tidak bisa ini, tidak punya uang, itu omongan kosong. Tuhan memberkati Indonesia dengan luar biasa. Uang ada. Selain itu, gereja kuat di lingkungan itu. Nah, hanya gereja masih tidur, masih bobo, ya. Perlu dibangunin untuk laksanakan tugasnya. Mari kita melihat mahasiswa Indonesia dan misi. Mahasiswa Indonesia penting karena tadi saya sudah jelaskan Student Volunteer Movement itu yang menyediakan SDM-nya dan juga dana dan doa untuk mereka pergi. Baru permulaan akhir abad yang lalu mahasiswa Indonesia mulai untuk terlibat dalam misi. Mahasiswa agak sulit katakan, memang orang di Indonesia mahasiswa akan membawa ide yang baru, tetapi ini masih kurang terasa di bidang misi. Itu sebabnya amat sangat penting mobilisasi. Bapak Ibu yang ikut persekutuan hari ini punya tanggung jawab untuk mobilisasi menjadi teladan
supaya Injil tetap bisa diberitakan. Tetapi sudah ada beberapa gerakan, yang misalnya abad yang lalu ada mahasiswa Indonesia menuai, tapi itu berhenti. Ada finisher, itu juga saya tidak tahu, terlalu tahu. Ada Spark. Spark itu mahasiswa Malang yang terlibat dan ada macam-macam, ya. Tapi ini masih belum cukup. Gereja mula-mula memahami blessed to be a blessing, ya. Dan ini harus menjadi moto kita. Kita diberkati berdasarkan anugerah soli deo gloria itu, ya. Kita berjuang supaya itu bisa kita menjadi berkat bagi yang lain. Dan apakah kita memahami karya Tuhan yang belum terselesaikan dan tanggung jawab kita di dalamnya? Saya kembali kepada Alkitab, ada 2 garis besar. Tuhan yang sudah bekerja untuk kita dan masih ada yang perlu kita kerjakan. Penting sekali bahwa kita tahu ini dan kita harus ambil bagiannya di sini supaya gereja kita, umat Kristiani di Indonesia tidak menjadi monumen, melainkan satu movement yang Tuhan bisa pakai di dunia ini. Karena orang Indonesia, umat Kristiani Indonesia punya satu hal, satu berkat yang tidak dimiliki orang lain, yaitu di lingkungan orang Islam ada gereja yang kuat. Kalau kita ke luar negeri, ke negara Islam, ada beberapa orang yang percaya, tetapi belum ada gereja 16% seperti di Indonesia. Dan kita tahu, kita tidak mau bangun kerajaan sendiri, kita mau soli deo gloria. Itu Bach tiap kali kalau dia menciptakan satu kantata, dia tulis soli hanya kemuliaan gloria itu untuk Tuhan saja. Kita tidak akan berhasil kalau kita cari nama sendiri. Dan ini amat sangat penting. Mungkin Tuhan panggil di antara saudara, bapak, ibu, orang yang Tuhan mau pakai sebagai Paulus untuk merintis daerah yang baru seperti di Indonesia, suku-suku terabaikan, atau di luar negeri bersama-sama dengan badan misi kami, Sending Wake Indonesia. Kemuliaan harus untuk Tuhan, dan ini hanya bisa kalau semua ambil bagian, semua punya peranan, apakah itu doa, dana, daya, atau apa. Dengan satu tujuan, itu soli deo gloria. Tuhan tidak bisa datang kembali. Walaupun dia sangat rindu, saya rasa di surga Tuhan sudah katakan, loh kapan mereka di Indonesia akan bangun dari tidur rohani yang nyenyak itu untuk laksanakan tugas. Karena Tuhan katakan, Injil Kerajaan Allah akan diberitakan di seluruh dunia. Baru sesudah itu ada kesudahan ini. Dengan krisis-krisis yang kita hadapi akhir ini, kita bisa melihat Tuhan katakan ada kekacauan yang luar biasa di dunia ini. Coba buka internet saja, Ukraina itu yang atau Afghanistan atau Somalia atau Yaman atau seperti itu. Banyak contoh. Tetapi ada juga yang kita tidak bisa baca di internet karena kalau itu diekspos itu akan langsung dimatikan. Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Dan setiap kita harus ambil bagian di dalamnya. Mungkin sampai di sini dulu. Saya mau memberi kesempatan, mungkin ada yang bisa bantu saya untuk bertanya atau untuk interaksi. Silahkan.
Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung membuka mikrofon atau bisa menulis di kolom chat. Mohon izin bertanya, Mbak Dita. Mohon izin bertanya, Mbak Dita. Ya, Mas Yo, silakan. Terima kasih, Bu Vero, penjelasannya. Mohon izin bertanya, kalau dalam pandangan Bu Vero, karena ini lingkup perkantas gitu di pelayanan mahasiswa, tapi juga ini kebetulan di persekutuan alumninya, hal-hal praktis apa yang perkantas sebagai pelayanan mahasiswa, tapi juga kalau ini persekutuan alumni itu bisa terlibat di dalam konsentrasi pergerakan misi saat ini, Bu Vero, dalam konteks kita di Indonesia ini. Terima kasih. Ya, menurut kesan saya yang pertama perlu mobilisasi, perlu membuka wawasan itu bahwa mahasiswa tidak hanya hidup untuk diri sendiri. Dan kita sekarang hadapi generasi millennials yang berputar tentang diri sendiri dan sangat sulit untuk ambil keputusan. Itu sebabnya penting sekali mobilisasi, bisa misalnya lewat kursus atau undang orang atau misalnya proyek. Misalnya kami dari Malang, saya bukan staf perkantas, tetapi saya kerjasama dengan perkantas. Saya mau jelaskan itu, jangan pikir saya staf. Saya hanya pembimbing di satu universitas dan kami networking kerjasama dengan perkantas. Nah, kita bisa mengadakan kursus misi untuk buka wawasan seperti Youth Kairos atau seperti itu TUS, The Unfinished Story, atau ATI, Empower to Influence, itu untuk kita hidup tidak untuk diri sendiri. Karena kalau kita hanya berputar tentang doktrin, orang akan jadi jenuh. Pengalaman kami adalah misi itu, khusus Kairos katakan itu pedang bermata dua. Orang diinjili dan mendapat Injil, dan orang yang bawa Injil dia diberkati karena dia bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dan dia tidak ada waktu untuk bertengkar dan sebagainya. Berarti perkantas pertama mobilisasi. Yang kedua itu adopsi. Adopsi misalnya satu suku, kami di Malang mengadopsi suku Memboco. Dulu ada suku lain, tetapi itu akhirnya diambil oleh universitas yang lain. Suku Memboco tinggal di daerah Sumbawa. Dan kami secara teratur berdoa untuk itu, untuk suku itu, dan juga setahun sekali kami harap, kami sedang persiapan karena 2 tahun terakhir tidak bisa karena pandemi, ada mission trip ke sana. Dan misalnya persembahan itu untuk mahasiswa yang sedang belajar. Untuk alumni, kalian biasanya di Malang. Saya tidak tahu di tempat kalian. Di Malang banyak pegang KTB, berarti itu mengarahkan. Dan kami punya prinsip di universitas kami, kalau ada persekutuan Kristen, apapun, apakah itu misalnya PD hari Jumat, atau KTB, atau mereka main futsal, kalau ada PD di sana, renungan, harus ada pokok 2 misi. Ya bisa tidak. Itu perlu waktu sampai the penny drops, ya. Dan alumni bisa juga memobilisasi gereja. Misalnya bisa mendekati pemimpin-pemimpin kalau mereka belum percaya atau mungkin Bapak itu Bapak Ibu adalah pemimpin, adakan khusus interface ya, di mana para pemimpin dikatakan gereja kita harus adalah gereja misioner. Itu misalnya beberapa contoh praktis.
Terima kasih penjelasannya Bu Vero. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Saya Bu Vero. Silahkan. Ya, saya Erwin. Salam Ya. kenal Bu Vero dan teman-teman Perkantas Karanganyar. Salam ketika kenal tadi kembali. Ya, ketika tadi dijelaskan untuk memobilisasi dalam rangka misiologi, cuma kendala atau tantangan yang terbesar di era digital seperti ini apa ya Bu Vero? Karena kan jika kita hidup di era digital ini segala sesuatunya lebih ke sendiri ya, sesuatu yang kita Betul. bisa dapatkan semua informasi dari gadget atau teknologi yang ada. Nah, Ya. tantangan terbesarnya apa untuk kita bisa apa yang tadi disampaikan Bu Vero? Terima kasih. Tantangan terbesar adalah mahasiswa berputar tentang diri sendiri dan tidak disiplin secara kasar, ya. Selalu ada perkecualian, ya. Nah, tetapi justru daerah digital itu menolong sekali. Kita bisa mengadakan khusus mobilisasi Youth Kairos online. Saya baru selesai mengadakan khusus Kairos untuk orang Indonesia di Jerman. Ya, dan ini perlu pengorbanan dari saya karena diadakan 10:30 sampai jam 1 malam, ya, karena perubahan waktu. Nah, kita bisa mengadakan khusus online. Yang kedua, kita bisa saya tidak saya sudah expired, ya. Saya hanya bisa kerjasama dengan tim yang dikerjakan itu oleh tim sendiri. Instagram misalnya, ada Instagram yang bagus dari kami, Sending Wake Indonesia, give them access. Ya, misalnya give them access itu artinya buka jalan untuk mereka, di mana sangat singkat suku diperkenalkan dan kita berdoa untuk itu. Ini atau Coins for Mission kami punya, ya. Setiap KTB, setiap mahasiswa yang mau, kita tidak bisa paksa mahasiswa, kalau dia belanja koinsnya dia simpan dan kasih itu kepada kami untuk mission trip itu. Nah, kita hadapi masalah karena kita tidak ketemu langsung. Ya, karena kalau kita ketemu langsung itu menolong sekali, tetapi persiapan yang pembukaan wawasan itu sangat bisa dengan Zoom, khusus, Instagram, video, ada macam-macam hal. Apakah itu jelas atau kurang? Jelas Bu Vero. Jadi memang tantangannya lebih pada menggunakan perangkat digital atau kita menggunakan era teknologi ini untuk memulai dalam hal memobilisasi. Meskipun tidak serta-merta harus meninggalkan tatap muka ya. Karena itu pendekatannya lebih sangat efektif. Betul. Dan tetap kita berjuang supaya nanti ada tatap muka, ya, karena ini menolong sekali. Apalagi kalian pakai KTB, itu sangat bagus. Dan mungkin setiap kita yang dengar itu coba tanya, apakah Tuhan panggil saya untuk mobilisasi? Kita bisa belajar sendiri karena mobilisasi perlu mobilisator, ya, yang diarahkan. Dan juga perlu mobilisator perlu komunitas. Kami baru mulai, itu masih baru sekali, 1 kali kami mulai itu dengan Mobis Community, ya, karena orang-orang yang ikut khusus Kairos itu salah satu khusus misi atau menjadi fasilitator di sana, bantu di situ supaya tidak kehilangan semangat itu. Karena ya, api itu bisa padam sesudah satu acara. Kami di situ kumpul untuk saling kuatkan. Bulan depan kami akan bahas mobilisasi lewat internet atau digital. Dan itu kalian sangat cocok di situ.
Berarti kalau ada di antara Bapak Ibu yang hadir mau ikut dalam komunitas Mobis Community, hubungi saya. Tetapi itu hanya untuk orang yang merasa, oh ya, saya mau mobilisasi, saya punya tanggung jawab mobilisasi ya. Silahkan. Tadi ada di chat sebentar, mau syarat untuk konteks Indonesia mayoritas Muslim, mungkin ada metode penginjilan tertentu untuk mereka. Menurut kesan saya dan pengalaman saya sendiri, ya, dalam hal ini saya bukan orang yang satu-satunya, yang sangat menolong di Indonesia adalah DMM, Disciple Making Movement. Itu cara di mana kita mencari orang yang terbuka di antara orang Islam untuk menyampaikan Injil. Tetapi kita tidak diskusi dan tidak frontal. Lewat metode ini saya sendiri mengalami Tuhan memberkati itu, dan saya sebagai bule di Sumbawa Besar ada satu bapak yang bertobat. Saya hanya menjadi orang pertama yang menghubungkan dia dengan tim penginjil di sana. Dan sekarang dia sudah dibaptis, istrinya dibaptis, dan di rumahnya ada jemaat rumah. DMM saya rasa itu salah satu metode yang amat sangat bagus. Dan lifestyle kita, karena orang Indonesia tukang ngobrol. Ya, kemanapun kita pergi dan setiap, itu juga kita belajar dari DMM, setiap percakapan itu kita bisa tarik ke hal-hal rohani dan kita lihat dia terbuka atau tidak. Kalau tidak terbuka kita berhenti. Coba nanti DMM Perkantas Malang mengadakan kursus. Ada beberapa mahasiswa kami juga yang ikut di situ. Yang Mas Bayu, Victor juga, mungkin itu saya rasa sangat bagus. Ada pertanyaan lagi, saya baca dulu. Bolehkah Ibu Vero memberi gambaran mengenai apa saja yang dilakukan saat mission trip ke suatu suku? Nah, perlu persiapan. Persiapan adalah setiap anggota yang mau mission trip, kami sedang mission trip untuk mahasiswa ke Sumbawa, dan untuk nanti follow up dari khusus Kairos di Jerman, itu mereka ke Guinea-Bissau, itu di Afrika. Nah, mereka harus ikut khusus Kairos. Itu khusus Kairos itu satu khusus misi yang memberi kerangka, ya, atau use Kairos, itu bergantung pada usianya. Sudah itu dia harus ikut DMM, ya, Disciple Making Movement, karena itu cara yang kami pakai. Nah, sudah itu dia ikut dan dia harus ada pendua syafaat yang mendukung dia selama berapa, saya tidak tahu, 2 minggu, 1 minggu atau berapa lama. Dan waktu kami pergi, kami tinggal di satu mes dan kami jalan begitu-begitu saja sambil berdoa untuk cari orang, kami ngobrol dengan mereka dengan pakai metode DMM. Tanggung jawab kami adalah hanya untuk bikin kontak, nanti kerjasama dengan satu badan misi lokal di sana. Dan kembali, dan tetap suku ini kami adopsi, kami akan doakan terus. Apakah itu menolong? Kalau itu mission trip kami yang di dalam negeri, kalau mission trip dengan orang mahasiswa Indonesia di Jerman, dengan WEC kami ke Afrika beda. Itu mereka akan belajar bagaimana dengan budaya yang baru, bagaimana kalau merintis jemaat di lingkungan Islam yang sangat sulit. Dan mereka di sana ambil tanggung jawab untuk misalnya satu waktu tertentu mereka mengajar di sekolah bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris mereka minim sekali, ya.
atau bawa kesaksian, berkunjung, main futsal atau sepak bola. Itu sangat kalau di Guinea-Bissau, Afrika Barat, tidak ada sekolah tanpa lapangan sepak bola, sehingga itu sangat menolong untuk cowok yang main dan kami cewek, ya kami jadi di pinggir lapangan untuk ngobrol dengan yang lain. Terima kasih, Bu Baik, Vero. Kalau oke. short mission trip itu biasanya berapa lama ya, Bu ya? Kalau itu beda, itu bergantung pada situasi. Kalau misalnya yang di Bima, itu kami kerja sama mahasiswa universitas dengan mahasiswa saat seminari, dan kami tidak bisa fleksibel karena anak saat tidak bisa fleksibel. Mereka hanya bisa 10 hari. Ya, berarti dengan pulang pergi dikurangi 2 hari, pulang 1 hari, pergi 1 hari, dan tidak bisa ke gereja kalau dengan DMM hari Minggu. Supaya tetap bisa kontekstual, dan 1 hari itu kami jalan-jalan. Itu di Indonesia. Kalau nanti di Guinea-Bissau itu mungkin 2 minggu karena perjalanan ke sana sudah cukup melelahkan. Dan kami pilih orang Indonesia di Jerman karena kami dari Sending White Indonesia ada beberapa misionaris di sana, dan orang Indonesia di Jerman tiket mereka tidak semahal kalau dari Indonesia. Kalau dari Indonesia pakai pesawat 2 hari. Ya, karena harus transit di Maroko, dan paspor Indonesia tidak terlalu kuat secara internasional. Ini mungkin gambaran tentang panjangnya. Terima kasih, Bu Vero. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke MC, tetapi saya masih mau berdoa. Bagaimana? Berdoa dulu atau ada? Satu pertanyaan terakhir kalau masih diizinkan. Oke, ya. Iya. Berarti dalam pengalaman Bu Vero mengajar mahasiswa, Bu Vero membawa para mahasiswa itu pada pengalaman mission trip gitu ya, Bu ya. Yang ada persiapan-persiapan tadi gitu. Bu Vero bisa nggak kalau di dalam rentang waktu yang panjang itu kemudian melihat apa dampak dari pengalaman masa muda yang diikutkan mission trip, diajarkan tentang gagasan misi besar itu dibandingkan dengan orang-orang muda yang nggak pernah punya pengalaman itu ketika mereka sama-sama sudah di alumni misalnya. Kalau yang pernah ikut mission trip, dia on fire, ya, karena dia bisa melihat bagaimana hebat kita punya Tuhan, dia punya relasi yang lebih intim, dan biasanya mahasiswa yang malas KTB atau baca firman Tuhan sesudah mission trip dia sadar, ya kita tidak harus ajak dia ke KTB. Itu berkat untuk dia sendiri. Yang kedua, dia belajar bahwa banyak hal itu baru dan ada hal yang enak, dia menikmati karena dapat teman yang baru, tapi juga ada hal-hal yang tidak enak. Ya, sakit atau panas atau macam-macam, tidak bisa bergaul dengan baik, atau yang paling sulit itu kalau tidak ada internet, ya. Kalau milenial tanpa internet mereka mati. Ya, ini berarti pengalaman ini nanti membawa mereka untuk tetap punya pengertian untuk suku terabaikan. Kalau untuk di dalam negeri masih terlalu singkat waktu untuk melihat dampaknya, tapi untuk ke luar negeri itu sudah lebih lama saya lakukan ini. Mereka yang pernah ikut mission trip, itu apakah itu ke China atau ke Afrika atau kemanapun, mereka biasanya bersedia untuk melibatkan diri dalam misi. Misalnya ada yang satu yang misalnya yang layout, karena dia dari graphic design, dia layout majalah kami,
atau ada yang bantu dengan mahasiswa ada Instagram bersama-sama dan tentang panggilan Tuhan, atau ada satu mahasiswa mission trip kami yang pertama ke Guinea-Bissau, ya kuliah di Jerman waktu itu, dan sesudah pulang tahun berikutnya dia berhenti dan dia sekarang di seminari di Indonesia. Dia mau menjadi long term, jangka waktu panjang. Tapi saya mau kita memahami misi itu tidak hanya untuk mengutus misionaris jauh. Ya, itu juga, tetapi yang paling penting kita punya hati yang semangat, yang gairah untuk Tuhan dan bersedia berkorban untuk itu. Kalau misalnya coba lihat, ini yang saya belum coba, di Indonesia ada banyak pengungsi, orang Afghanistan banyak sekali, bisa interaksi. Hal semacam ini ya, berarti etnosentrisme dan kejenuhan itu berubah dan mereka ambil biasanya satu tanggung jawab. Satu anggota dari khusus Kairos yang baru minggu yang lalu saya selesaikan, dia tulis, terima kasih saya belajar konsep suku terabaikan. Sekarang dia tinggal di Berlin dan di Berlin banyak sekali pengungsi. Sekarang saya lupa seminggu atau sebulan sekali dia bantu di salah satu tempat di mana pengungsi datang untuk bantu mereka dan ngobrol dengan mereka. Ada yang satu yang bilang, ya saya bersyukur saya bisa ikut kursus Kairos karena di kuliah saya tidak hanya cari orang Indonesia saja dan cuek, melainkan mau interaksi. Ini salah satu contoh. Tidak semua itu untuk diutus, ada juga, tetapi perubahan lifestyle itu yang penting. Terima kasih untuk penjelasannya. Mungkin sampai di sini dulu. Ya, saya mau tetap ingatkan kita, penting sekali bahwa setiap kita menemukan peranannya. Apakah itu doa atau dana atau daya kita pergi atau kita mobilisasi. Dan sungguh-sungguh saya mau minta setiap orang yang punya KTB pakai itu untuk membuka wawasan di mana kita berada. Apalagi perkantas itu loh. Perkantas itu oke, adik-adik itu sulit dan kita harus letakkan fondasi yang baik dan 2 langkah maju, 1 mundur dan sebagainya. Tetapi tetap itu Tuhan panggil mereka, adik-adik kita ini, dan kehidupan mereka masa depannya sudah masih panjang. Saya tidak tahu berapa lama ya lagi Tuhan panggil saya untuk kembali. Itu, ini yang saya mau titip pesan ini, dan kalau misalnya mau mengadakan salah satu kursus atau misi, hubungi saya. Sekarang kita berdoa ya. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih bahwa kami tidak hanya dikasihi oleh Engkau, melainkan kami juga ditransformasikan supaya kami menjadi serupa dengan Allah, serupa dengan Engkau, dan kami dipercayakan satu tugas yang mulia. Kami berdoa untuk setiap kami supaya kami belajar dari sejarah, dari history, bahwa itu history, sejarah Engkau. Tuhan bicara lewat Roh Kudus kepada setiap orang pada pagi hari ini untuk ambil bagiannya. Terima kasih banyak. Terima kasih bahwa kami masih ada kesempatan. Dan kami rindu Tuhan datang kembali, tapi Tuhan tolonglah supaya kami juga kerjakan bagian kami. Terima kasih banyak. Amin. Saya serahkan kembali kepada MC.